Halo, selamat sore Kanivers dan semua yang lagi menonton entah di rumah ataupun di jalan ya. Perkenalkan, nama saya adalah Sentanu dan saya adalah staff marketing dan juga public relation di Kaniva Internasional. Nah, kali ini di segmen Kaniva Talks kita sudah kehadiran salah satu mahasiswa Kaniva buat kalian yang anak-anak SMA ataupun anak SMK ataupun yang sudah lulus kuliah atau lulus sekolah lama tapi masih bertanya-tanya gimana sih rasanya kerja di kapal pesiar atau memiliki keinginan untuk kerja di kapal pesiar tapi masih nggak tahu kehidupan di sana seperti apa. Nah, kita di segmen Kaniva Talks kali ini akan membawakan topik yaitu menyelami kehidupan kru di kapal pesiar. Tentunya saya di sini nggak sendiri, saya di sini ditemani oleh mahasiswa Kaniva Internasional, Kak Sonya namanya. Kak Sonya ini adalah mahasiswa Kaniva tahun 2022 ya. Jadi Kak Sonya ini sekarang posisinya belum wisuda, tapi sudah berangkat ke kapal pesiar. Nah, gimana nanti ceritanya? Kita lanjutkan nanti, tapi sekarang kita perkenalan dulu. Kak Sonya, boleh mungkin perkenalkan dirinya ke teman-teman Kanivers yang ada di rumah? Oke. Halo para Kanivers dan para penonton live hari ini. Perkenalkan, nama saya Niti Sonya Kartika, bisa dipanggil Sonya. Saya berasal dari Marga Tabanan. Saya di Kaniva Internasional mengambil jurusan Food and Beverage Division Diploma 2. Saya mahasiswa Kaniva Internasional tahun 2022. Kali ini saya sudah bekerja di kapal pesiar Resort World Cruise sebagai kasino dealer. Oke, boleh tepuk tangan yang meriah buat Kak Sonya. Keren banget emang Kak Sonya ya. Oke, Sonya, kamu mahasiswa Kaniva D2 berarti ya? Ya. D2, jadi tahun 2022 dan sudah berangkat ke kapal pesiar. Di umur yang berapa sekarang? 21 baru saja. Baru saja di umur 21 menginjak umur 21, tapi sudah punya pengalaman di kapal pesiar. Nah, itu kamu kemarin itu berangkatnya kapan sih? Saya berangkatnya bulan Maret akhir. Bulan Maret akhir Ya. tahun lalu. Ya. Wah, keren banget. Di umur 20 lah ya, 20 tahun tuh sudah bisa berangkat ke pesiar. Oke, Sonya, karena di sini kita duduk di sini untuk live dengan teman-teman yang masih punya banyak pertanyaan tentang kapal pesiar itu gimana ya, karena mereka pasti di antara yang nonton pasti punya impian pengen merakit asa untuk ke kapal pesiar. Nah, di sini tugas kita berdua adalah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan tentang kapal pesiar itu seperti apa. Oke, nah mulai yang pertama, salah satu pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh anak-anak yang ada di Kaniva, mahasiswa Kaniva adalah gimana sih awalnya kamu memutuskan untuk memilih untuk bekerja ke pesiar? Atau adakah halang-halangan, apalagi restu orang tua ya salah satunya yang susah kalau misalkan kamu pengen berangkat ke pesiar, gimana sih cara kamu untuk menghadapi itu semua? Nah, kebetulan saya sudah ada planning untuk pengen bekerja ke kapal pesiar dan juga semua keluarga saya, terutama paman-paman saya semua kerja ke kapal pesiar. Itu motivasi saya ingin meningkatkan ekonomi keluarga dan juga saya senang banget ingin bekerja ke luar negeri, apalagi saya suka jalan-jalan ya tentunya. Terus untuk restu orang tua, kebetulan orang tua saya sangat mendukung saya untuk bekerja ke kapal pesiar. Jadi memang di lingkungannya itu pariwisata ya, Ya. dan memang mendukung untungnya orang tuanya. Ya. Oke, keren banget. Oke, jadi kalau misalkan di Kaniva sendiri kamu adalah mahasiswa tahun 2022, tentu sudah banyak yang dilalui ya di Kaniva ini. Kalau misalkan di Kaniva sendiri, apa sih hal yang diajarin di Kaniva yang membekas di kamu dan bisa nanti untuk diterapkan di kapal pesiar sendiri? Terutamanya bahasa Inggris ya. Dulu saya tidak sangat dikit banget bisa bahasa Inggris. Terus di Kaniva, saya masuk Kaniva, diajarkan bahasa Inggris dari saya nggak bisa jadi sampai bisa lah untuk bahasa Inggris. Oke, jadi bahasa Inggris itu penting banget ya, Ya. karena kalau kalian kerja di kapal pesiar, masa nggak pakai bahasa Inggris, mau pakai bahasa apa? Zimbabwe, kan nggak mungkin Ya, ya. nggak Oke, mungkin. jadi Sonya dan buat teman-teman yang sudah join live di sini, kita akan lanjut ke segmen berikutnya. Tapi sebelum itu, saya pengen ngasih tahu buat kalian semua, kita ada hadiah-hadiah menarik di live ini. Jadi stay tune terus di live-nya Kaniva Internasional sampai akhir nanti, karena ada beragam hadiah menarik yang siap nanti kalian. Buat pertanyaannya berkualitas dan bagus, kemudian komentar-komentar yang menurut kami itu bagus akan mendapatkan hadiah juga, serta yang nanti akan menjawab pertanyaan kami di akhir juga akan ada hadiah khusus yang menanti kalian semua. Jadi jangan sampai dilewatkan live di Kaniva Internasional ini. Oke, lanjut Sonya. Kamu pertama kali kerja di kapal pesiar itu perasaannya kayak gimana sih?
Apakah deg-degan kah atau mungkin kamu pengen aku pulang aja deh, nggak kuat di sini, ada nggak feeling kayak gitu? Deg-degan pastilah, karena kita jauh dari orang tua ya, terus nggak tahu siapa-siapa di sana. Tapi motivasi saya di sini saya bekerja dan mencari pengalaman. Jadi saya lepaskan rasa deg-degan saya, terus saya beradaptasi di sana, mengenal orang-orang Indonesia banyak juga di sana, orang Bali juga banyak, orang luar juga banyak. Terus di sana nggak ada yang gimana ya dibilang ya, nggak ada yang semua saling support di sana. Karena kita di sana saling support, jadi rasa deg-degan saya semakin berkurang, rasa khawatir saya semakin berkurang. Terus di sana juga dapat teman-teman banyak, frekuensi juga, jadi saya ngerasa nggak ada rasa deg-degan di sana. Oke, jadi di sana untungnya memang saling support ya. Yeah. Contoh-contoh support dari teman-teman yang ada di sana tuh kayak gimana sih soalnya? Pertama, misalnya kita nggak bisa nih, untuk saya nggak bisa, terus tak tanya-tanyain, kita harus kreatif untuk bertanya. Kalau misalnya kita nggak mau bertanya di sana, ya nggak ada yang mau ngasih tahu gitu. Harus saling kreatif. Jadi aktif bertanya. Iya. Gitu. Seniornya gimana kalau di sana? Kebetulan untuk di senior saya itu lumayan baik-baik ya. Kalau saya ada salah dikasih tahu gitu, nggak ada sampai marah-marah tuh nggak ada. Berarti baik ya senior. Iya, baik. Rata-rata kalau misalkan di sana ketemu banyak orang Bali nggak? Kamu kan dari Bali nih, asli Iya. Bali. Misalnya ketemu orang Bali, teman-teman dari Bali? Banyak banget loh, Iya. terutama cowok-cowok. Cowok-cowok banyak ke sana ya? Iya, cowok-cowoknya banyak di sana. Oke. Kalau misalkan anak-anak Kanifa, kamu ada ketemu anak Kanifa nggak di sana? Ketemu, itu Ayu Laksmita itu bestie saya. Oh, di bestie. sana. Kebetulan kamu berangkat bareng bestie Iya. ya. Jadi kalau di sana bisa ngegibah-gibah gitu Ya, ya. tapi karena kita beda shift jadi ketemunya di Krumes kadang-kadang. Oh, kadang-kadang. Jadi nggak bisa ngegibah. Nggak gitu bisa. Ya. Nggak bisa ngegosip gitu. Nggak bisa. Gosip-gosip. Senior-senior dari luar negeri itu nggak bisa. Nggak Ya. bisa. Oke. Tadi kamu bilang kamu di sana ketemu dengan banyak orang gitu ya. Apalagi kamu berangkat dari Bali. Sebelumnya di Bali sudah ada pernah training di hotel? Pernah. Pernah. Bekerja juga pernah. Bekerja Selama juga. 6 bulan. Iya, Oke. sambil menunggu keberangkatan. Oh iya, berarti nanti kan berbeda banget nih kehidupan kamu yang ada di Bali, bekerja di Bali dengan di kapal pesiar itu kan beda banget ya, hampir 180 derajat lah ya bisa Iya. dibilang. Nah gimana sih penyesuaian kamu yang awalnya bekerja di Bali dan nanti berangkat ke kapal pesiar itu apa-apa saja sih penyesuaian yang kamu lakukan? Sangat berbeda lah, soalnya dari departemennya juga berbeda. Saya kan di sana departemennya di kasino ya. Di sini saya bekerja sebagai waitress. Jadi penyesuaiannya sangat lumayan berbeda lah. Untungnya di sana ada training dulu selama 1 bulan itu. Di training awal-awalnya nggak tahu apa-apa. Terus berjalan seminggu, 2 minggu, mulai lancar lah tentang kasino, udah dijelasin, udah dikasih tahu juga gitu. Oke, jadi kamu tadi bilang kalau di sini kamu ngambil waitress, di sana tiba-tiba jadi kasino Iya. gitu ya. Nah tugas kasino itu apa sih? Untuk tugas kasinonya itu kita di kasino ada banyak permainan. Tapi saya di sana baru punya 3 permainan doang, basic permainannya. Itu ada namanya bakarat, terus taisai sama skibi. Itu mainnya main kartu. Dan untuk taisai itu main dadu. Kita cuma pencet tombol terus dadunya langsung berputar sendiri. Ntar kalau yang mana menang itu muncul line kayak gitu. Oh gitu. Jadi kamu semua itu kamu pelajari di sana. Iya. Ketika kamu belajar ke sana tuh, Iya. berangkat ke sana tuh kamu langsung belajar di sana. Iya, belajar di sana. Kita di training dulu. Oh, ada trainingnya? Iya, selama 1 bulan. Karena di Bali kan nggak ada kasino ya. Oh iya, belum ada kan. Iya. Di sini tuh adanya judi online. Judi online. Gitu. Siapa Tapi tuh kalau- yang sering judi Iya, online? Gitu. Oke, jadi kamu langsung belajar di sana. Wah, Iya. keren banget. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Kak Sofi. Oke, jadi ini juga membuka insight kita ya Kanivers tentang bekerja di kapal pesiar tuh ada apa saja divisi-divisinya ya, karena nggak sekedar cuma service di kitchen nggak, tapi juga ada kayak Sonya ini dia kerjanya di kasino gitu Iya. ya, jadi banyak banget peluang-peluang yang ada di kapal pesiar gitu. Nah tadi Sonya kamu bilang kalau kamu tadi kuliah di Kanifa kamu ngambil jurusan apa? Saya ngambil FB Division. FB Division, jadi 2 ya. Dua. Nah, terus ke sana kamu di kasino dan di sana juga belajar ya. Karena dimanapun tempat itu tempat belajar, Belajar. betul banget. Oke, sekarang kita akan move sebentar ke
ke live IG karena di sini sudah ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang menunggu, pertanyaan hangat yang menunggu ya. Jadi kita bacain dulu ya Sonya ya. Oke, coba kita lihat dulu. Jangan lupa bergabung di Kanifa guys agar bisa bekerja sambil jalan-jalan. Betul banget, ini contohnya ya. Kak Sonya ini sudah bekerja ya, suka traveling ke berbagai negara. Di mana lagi kamu kuliah di umur 20 tahun itu kuliah sudah bisa sambil jalan-jalan ke luar negeri. Tuh. Kemudian ini ada yang pantun nih, si Agus beli batik, cakep. Pulangnya naik odong-odong, cakep. Kampus terbaik di Bali bos, senggol dong. Wah, keren banget. Oke, kita lihat-lihat lagi yang manakah, adakah yang bertanya dengan pertanyaan yang menarik nih. Oke, coba kita lihat dulu. Wah, banyak banget komentar yang wow banget ya di sini. Kak Sonya hebat banget tuh kayaknya fans kamu nih di sini. Oke. Keren banget sudah berangkat ke kapal pesiar. Wah, beli Sentanu Jaya. Terima kasih. Agak tidak nyambung tapi nggak apa-apa ya. Oke. Oke, ini ada yang bertanya, Kak Sonya, kalau misalkan kuliah di Kanifa itu, apakah Kak Sonya ngambil kuliah pagi atau kuliah malam? Dan terus kalau misalkan tadi Kak Sonya bilang Kak Sonya kerja, apakah itu mengganggu jadwal kuliah? Bisa dijawab? Untuk di Kanifa saya mengambil kuliah pagi lah. Terus untuk kerja saya pas kuliah saya nggak kerja. Terus pas bagian training saya langsung bekerja tanpa training lagi gitu. Terus ada yang nanya gini, Muhammad Ihsan _ Kak, gimana caranya adaptasi kerja di kapal pesiar? Boleh mungkin dijawab dulu? Untuk adaptasinya ya harus mempunyai semangat dan punya prinsip satu apa tujuannya untuk kesana gitu. Pasti itu motivasinya. Jadi harus punya prinsip ya. Dari awal sebelum berangkat tuh sudah harus punya prinsip untuk berangkat tuh mau ngapain gitu. Biar nggak sampai sana malah hura-hura, nggak fokus kerja gitu. Itu salah satu kesalahannya juga. Harus ada motivasi. Betul, harus ada motivasinya. Nih ada yang nanya lagi. Berkas-berkas apa yang perlu disiapkan nanti kalau untuk proses interviewnya? Kira-kira apa yang berkas yang normal-normal yang biasanya diperlukan untuk pelaut ya kita ada paspor. Terus untuk yang di Asia kita tidak menggunakan visa, kita cuma menggunakan paspor, CCM, SAT, sama Seaman Book itu doang. Oke, jadi untuk berkas dan dokumennya cukup simpel lah ya, ribet dan itu semua dibantu oleh kampus Kanifa International. Jadi buat kalian teman-teman yang pengen kuliah dan dibantu full oleh kampus bisa nanti coba di Kanifa. Ikuti jejaknya Kak Sonya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Sonya. Nah, sekarang kita tadi udah bahas tentang gimana kamu berangkatnya, sampai sana tuh gimana. Nah, sekarang kita bahas ke gimana sih gaya hidup di sana atau gimana nanti Sonya hidup di kapal pesiar itu seperti apa, tentang kehidupan di sekitar tuh kayak apa sih. Jadi kita perlu tahu nih gimana biar ada bayangan buat anak-anak yang pengen berangkatnya. Gimana sih kehidupan di sana? Untuk kehidupan di sana ya sedikit berbeda. Untuk jam tidurnya juga berantakan. Soalnya kita kerjanya kan berbeda-beda ya. Untuk shift malam juga beda, perlu penyesuaian juga. Habis ganti shift itu perlu penyesuaian, mungkin 3 atau 4 hari baru bisa tidur nyenyak gitu. Oh, jadi emang agak tegang gitu ya. Jadi nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan kamu kan biasanya di sini kan lebih banyak nanti kuliah pagi kerjanya gitu. Tapi kalau di sana kan kamu dilatih ya, secara mental. Jadi nanti ketika kerja di Bali itu lebih baik lagi ke depannya gitu. Oke. Untuk rutinitas kerja di sana tuh seperti apa sih Sonya? Untuk rutinitas kerjanya kita itu di sana ada shift-shiftan ya. Untuk pagi untuk kita paginya mungkin kalau high sea untuk weekend itu baru kita kerja pagi. Kalau misalnya untuk hari-hari biasa itu kita kerjanya itu malam. Mulai kerjanya itu bisa di jam 6 sampai jam 1 malam gitu. Terus kalau night shift itu dilanjutin dari jam 1 malam bisa sampai jam 11 siang gitu. Jadi beda-beda ya, ada shift-shift khususnya. Dan tadi anak Kanifa itu si Ayu Laksmita juga beda shift ya sama kamu, jadi beda-beda untuk shiftnya sendiri. Oke, kebetulan ngomongin kehidupan nih, ada yang bertanya tantangan terberat untuk ketika berangkat ke kapal pesiar menurut Kak Sonya itu apa sih? Mungkin bisa dibilang, di-share aja dikit
tentang tantangan-tantangan yang terberat yang pernah Kak Sonia alami selama hidupnya di kapal pesiar, boleh? Tantangan sih cuma ini ya, support dari orang terdekat. Wih, support dari orang terdekat. Terutama yang punya pacar nih. Yang punya pacar, susah ya. Susah banget LDR itu. Oke, jadi karena berangkatnya ke kapal pesiar Iya. ya, dan tidak tetap di mana gitu ya. Iya. Kalau mau dicamperin ya ke laut situ gitu ya kan. Iya. Oke, Itu jadi tantangan terbesar yang saya lalui ya. tapi sekarang sudah ini Sudah. kan sudah dilewati lah Sudah tantangannya dilewati. itu ya. Iya. Oke, keren banget Sonya. Apa saja yang perlu disiapkan agar bisa ke kapal pesiar? Mungkin barang-barangnya, mungkin tadi kan sudah dokumen, sekarang apa saja yang perlu dibawa untuk kapal Yang suka pedas-pedas nih banyak yang bawa sambal ya. Ya. Itu sambal, kopi, yang suka ngopi, terus apa lagi ya? Makanan Indo lah. Makanan Indo. Karena Iya. di sana rata-rata makannya western gitu ya. Bukan sih kayak yang kalau di sana makanannya agak kurang sedikit pedas. Kalau yang suka agak pedas, bawanya sambal lebih. Lidahnya Indonesia Lidahnya banget Indonesia ya. banget. Jadi emang perlu bawa sambal, ini sesuatu yang out of the box, tidak pernah terpikirkan Iya. sebelumnya ya. Aku bawa apa ya? Bawa koper nggak 5, nggak usah, bawa sambal aja Sambal gitu ya. aja, ya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk ke sesi giveaway dulu karena kita masih ada voucher banyak di sini yang menunggu kalian semua ya. Buat kalian yang pengen daftar di Kanifa, kita sudah sediakan voucher free pendaftaran. Oke. Pertanyaan pertama silakan dijawab di kolom komentar live. Boleh siapa yang pertama jawab itu yang akan mendapatkan voucher gratis pendaftaran di Kanifa Internasional karena kita sudah membuka gelombang pertama untuk pendaftaran di 2025. Oke, pertanyaan saya, di kapal apa Kak Sonya bekerja atau berangkat? Oke, silakan yang punya jawabannya atau sudah tahu jawabannya silakan langsung bisa komen di live saja. Oke? Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kak Sonya di sana bekerja sudah berapa bulan? Kalau boleh tahu? 7 bulan. 7 bulan kerja di kapal pesiar. Nah, untuk tempat tinggalnya sendiri atau tempat istirahat atau kamarnya itu seperti apa sih? Mungkin bisa sedikit dijabarkan. Untuk kamarnya itu kita berempat, atas bawah ya, bed bawah sama upper bed. Terus itu udah ada langsung lemarinya, udah ada TV dilengkapi dengan kalau kita mau nonton drama Korea atau apa, kita bisa langsung di sana gitu. Jadi hobi tetap jalan ya di Iya. sana. Dan satu kamar tuh berempat ya? Berempat. Jadi posisi bednya itu seperti apa? Apakah berbentuk seperti itu? Satu di bawah, satu di atas, sama di sampingnya. Dan itu kalau untuk posisinya itu apakah dia per departemen kah atau acak atau bagaimana? Acak sih. Acak ya? Tapi untuk kamarnya itu satu kamar orang misalnya kasino aja. Kasino sengaja Ya. gitu. Jadi apakah di sana disediakan atau bayar tambahan lagi itu? Enggak, itu udah disediakan Disediakan oleh company. oleh company-nya. Iya. Oke, jadi enak banget ya. Jadi kalian ke sana cuma bawa barang-barang pribadi aja karena di sana sudah disediakan ya. Iya, udah ternyata. disediakan, makanan juga udah disediakan langsung. Oh, udah disediakan langsung, Iya. dapat breakfast. Dapat 4 kali makan. 4 kali Makanya makan. saya pulang kayak gini gemuk. 4 kali makan, bayangkan kalian di Indonesia makan cuma 3 kali. Sekarang cuma 4 kali di sana, luar biasa banget. Nah, kalau dari segi fasilitasnya gimana? Tadi kan udah ada TV, apakah cuma disediakan itu aja? Apakah ada lagi? Untuk para kru ya, kita disediakan kamar. Kamarnya udah disediakan dengan TV. Kita juga dapat wifi, tapi untuk wifi-nya kita cuma bisa WA aja. Nggak bisa untuk video call. Kalau kita mau video call, itu kita beli internet di sana. Beli internet. Iya. Oh, wifi-nya nggak bisa dipakai video call? Nggak, itu bisa dipakai cuma di atas jam 2 pagi. Oh, bisa gitu ya? Iya. Oh, nggak susah ya. Buat yang LDR, silakan di notes ya. Jadi nggak bisa kalian VC-an stick Nggak call bisa. nggak bisa ya. Kalau kapalnya Yadar baru bisa kita keluar cuma nyari sinyal. Cuma nyari sinyal doang. Iya, Wah, effort. harus Effort. Jadi buat kalian yang punya pacar masih di kapal pesiar dan masih bisa VC ngabarin, tepuk tangan buat kita semua. Effortnya harus dihargai. Jadi effortnya memang plus ya. Iya. Oke, dari segi fasilitas untuk TV sendiri itu berarti semua udah clear ya? Udah. Disediakan oleh ini. Kalau untuk sarana hiburan gimana? Hiburan kita di sana kadang-kadang dikasih jadwal untuk menonton. Kayak di kasino itu dapat menonton show, tapi ada list namanya yang bisa menonton show. Oh gitu. Show itu show kayak gimana? Kita ada show dari kru. Emang di sana kan menyediakan untuk show, tampilan show. Kayak dance kayak gitu. Tapi kamu pernah show? Pernah nonton. Pernah Pas nonton. waktu training itu 4 kali nonton.
4 kali nontonnya. Ya, gratis. Oh, gratis, makan 4 kali, nonton show 4 kali. Iya. Kurang enak apa Tapi lagi? untuk kerja di kasino juga sering nonton orang nyanyi. Nonton orang nyanyi. Soalnya di depan kasino itu ada bar. Hmm. Terus di atas bar itu sering ada orang lain. Oh, live music lah ya Iya. kalau di sini bahasanya. Jadi udah fasilitas udah keren semua lah. Iya. Untuk makan tadi gimana? Makan 4 kali itu sudah enak lah ya makanannya ya. Enak. Kadang-kadang itu setiap hari Minggu itu pasti ada spesial menu. Kayak ada spaghetti, chicken dan yang enak-enak lah gitu. Jadi semua sudah disediakan. Jadi kalian cuma Ada mikirin buat diri sendiri aja. Jadi kalau misalkan nanti kamu kerja di kapal pesiar, jadi tidak usah mikirin makan lah ya. Sekarang Nggak sudah usah. disediakan. Karena fasilitas juga sudah disediakan Ya. gitu ya. Tapi kalau mau makan enak bisa keluar pas sore itu kita jalan-jalan nyari makanan yang enak. Apalagi lidah Indonesia ya. Karena masih di Asia ya, jadi makanannya masih bisa lah untuk dikondisikan sama seperti Indonesia. Kayak di Malaysia itu makanannya ada ayam geprek, tapi pedasnya nggak sepedas Indonesia. Oh, ada yang geprek ya? Iya, di nasi Malaysia Padang ya? juga ada. Oh, nasi Padang juga ada. Iya. Oh my god, nasi Padang mendunia. Oke. Jadi tadi kamu bilang kamu bisa turun di mana aja ya, gitu di Iya. Asia ya. Berarti kamu nyari makanannya bisa turun, nyari sinyal bisa turun. Nah, Iya. kamu sendiri tuh masih bisa terhitung jalan-jalan nggak sih di sana? Sedangkan kamu kerja di kapal pesiar tuh masih Iya, bisa karena jalan-jalan. kalau di gini ya, kalau ngeport kapalnya, apalagi pas lagi di portang, itu kan depan port ada food court kan. Paling nggak keluar cuma nyari makan doang, nyari sinyal, habis itu balik lagi. Tapi kalau di Penang kita jalan-jalan ke mall. Oh gitu, Iya, ada mallnya. Ada mall. Kita jalan ke mall, belanja, beli makanan untuk stok 1 minggu lah. Oh gitu. Iya. Untuk ngeportnya sendiri itu berapa lama sih kapalnya tuh ngeport di pelabuhan? Untuk ngeportnya mungkin berapa jam ya? Dari jam 11 sampai jam 6. Jam 11 pagi sampai jam 6 lah bisa Iya. dibilang ya. Oh, jadi lumayan lama ya Lumayan lama. waktu untuk jalan-jalannya. Nah, kalau misalkan kayak gitu tuh Sonya biasanya sudah berkunjung kemana aja nih? Apakah ada landmark yang sudah Sonya kunjungi selama bekerja di pesiar? Untuk di Malaysia sih ke mall doang ya. Ke mall Terus doang. tapi untuk di Singapura saya ke Marion Park. Marion Park. Ya. Ya, ada singa gini tuh. Ya. Nah, gitu. Jadi emang itu landmarknya di Singapura sih ya. Ya. Untuk negara-negara itu udah kemana aja sih Sonya? Itu cuma Thailand, Malaysia sama Singapura. Thailand, Tapi Malaysia, untuk Singapura. di Malaysia itu ada 2 port, di Penang sama di Port Klang. Gitu ya. Jadi udah ketiga negara lah ya. Ya, jadi 3 negara itu adalah 3 negara yang tidak pernah saya kunjungi. Jadi saya iri sama Sonya sebenarnya gitu ya. Oke. Nanti berkunjung ke sana. Berkunjung ke sana. Oke. Jadi kalau misalkan Sonya makan di sana atau misalkan sudah berkunjung di negara-negara itu, udah berarti sudah menikmati makanan-makanan khas di sana. Ya. Oke, tadi bilang beli bekal buat di sini itu. Kalau misalkan terkait dengan belanja-belanjanya itu, Sonya bisa nabung nggak sih di sana? Kalau nabung bisa sih. Kan beda mata uang ya. Kalau di sana kan, kalau di Malaysia kita kan pakai ringgit. Jadi lebih rendah lah ininya Belanjanya Ya. jadi lebih murah ya hitungannya ya kalau Kalau di belanja. Singapura kan pakai uang gini ya, dolar Singapura. Mm-mm. Jadi jarang keluar Singapura karena biar nggak banyak keluar uang. Ya, karena beda ya currency-nya ya. Oke, sebelum lanjut lebih jauh lagi kita akan bacakan beberapa komen-komen lagi Sonya ya, karena lagi seru-serunya ini sepertinya komen-komennya. Jangan lupa di tap-tap layarnya. Kayak live di TikTok gitu. Oke. Itu guys, pengalamannya Kak Sonya aja begitu menyenangkan. Ayo join with us, keren banget Lastri ya, hebat. Kita cari pertanyaan-pertanyaan. Menyala kampusku, menyala. Menyala. Lucu banget singanya, iya begini. Gini. Ada airnya. Gini. Ayo gabung, wah jangan ragu, jangan bimbang, ada Kanifa kita terbang. Wah. Wah. Keren banget. Ayo terbang, tak tunggu. Wah, baper ya, nonton baper. Salut sama perjuangannya ya, pasti nggak mudah lah ya untuk jadi kayak Nggak sekarang ya. mudah. Kalau ngomong tentang perjuangan, ada nggak sih hal-hal yang kamu korbanin sebelum kamu berangkat ke luar negeri atau ke kapal pesiar tuh? Ada nggak sih hal yang kamu korbanin? Gak ada sih, cuma pengorbanan kita harus berani jauh dari orang tua atau orang-orang tersayang. Jadi gitu. Korbannya lebih ke mental ya, kan harus Iya. jauh sama orang-orang yang kita sayangi gitu ya. Jadi itu poinnya sebenarnya di LDR gitu ya. Iya. Kanifa itu, gue ketawa.
Kanify is the best, minumannya enak juga. Nah, minuman ini adalah buatan dari anak-anak Kanify. Jadi kalau misalkan kalian pengen belajar buat minuman, boleh banget di Kanify gitu ya. Kanify memang selalu di hati ya, di hatimu apa di hatiku? Di hati kita. Di hati kita. Oh. Kita ngapain sebenarnya di sini? Mulai sejak jangan ragu untuk kuliah di Kanify, setuju. Duh, jadi lapar, sama. Memang terbaik selalu peduli dengan masa depan mahasiswa. Iya, karena Kanify memang fokusnya kita di pengembangan skill mahasiswa tentunya ya. Kita cari pertanyaan. Cinta Kanify ya. Cinta Kanify. Cinta Kanify. Oke. Itu guys pengalamannya. Oke. Lanjut lagi. Kita akan masuk ke sesi pertanyaan ya. Kita akan ngasih hadiah voucher pendaftaran sebanyak 2 buat yang ingin bertanya ya. Di sini kita lihat dulu ada beberapa komen-komen yang keren-keren tadi ya. Kita lihat dulu mungkin dari tim belakang layar bisa dicatat ya, yang nanti akan mendapatkan voucher-voucher yang luar biasa keren-keren di sini. Jadi buat nanti kalian yang pengen daftar nggak usah bayar pendaftaran gitu. Jadi free pendaftaran. Mana jadi itu? Jangan sampai lepas vouchernya. Jangan sampai lepas vouchernya. Kasih dia saja yang lepas. Iya. Iya, betul banget. Betul. Betul banget. Oke. Oh my god, susah sekali ini. Oke, ini ada satu komentar yang keren banget ya dari @akun MYYYYYYYYYY. Banyak banget dianya. Dengan komen mana dia? Naik dia ke atas tadi, aduh. Bisa di sekolah. Oke, sembari kita mencari, kita akan cari satu komenan lagi yang luar biasa bagusnya. Ada dari kakak Lastri _417 gitu ya. Pengalamannya Kak Sonya begitu menyenangkan, ayo join with us gitu. Vouchernya ini bisa dikasih ke yang lain juga. Jadi nggak harus kalian juga yang untuk mendaftar. Misalkan kalian mahasiswa Kanify nih, terus kalian join komen dan kalian mendapatkan voucher, nggak harus kalian daftar ulang lagi untuk 2 kali di Kanify, tapi bisa kalian kasih ke saudara kalian yang pengen kuliah lagi gitu. Bisa dikasih ke pacarnya juga. Boleh banget Sonya, boleh banget. Ngomong sama Sonya ini percintaan lu. Iya. Biar nggak tegang. Oke, ini ada juga dari NDY_Tangur02, kerja sambil healing, Kanify the best. Betul banget. Jadi kalau kerja atau kuliah di Kanify tuh bisa sambil healing. Apalagi sama kayak Kak Sonya ini, dia kerjanya sambil healing, jalan-jalan ke luar negeri. Kapan lagi? Kapan gitu, lagi? ya. Buruan gabung di Kanify, bener banget. Oke, lanjut Sonya. Tadi sudah kita cerita tentang jalan-jalan di luar negeri sampai turun di port dan segala macam yang sudah jalan-jalan kemana-mana gitu ya. Nah, tadi Kak Sonya sudah bilang kerjanya kan di berbagai negara. Apa saja sih ciri khas dari negara-negara yang sudah Sonya kunjungi, yang paling melekat gitu? Ada nggak pengalaman-pengalaman dari Sonya sendiri ketika turun di negara itu? Boleh mungkin diceritakan sedikit biar ada bayangan buat adik-adiknya nanti terkait negara yang sudah Sonya kunjungi. Untuk di Singapura sih, kalau pas turunnya itu kayak sedikit males ya, karena itu kita agak sedikit ribet. Harus pakai paspor, pakai semua, terus kita pakai kereta. Kereta? Iya, kita pakai kereta MRT, ya, pakai MRT. Terus untuk di Penang sih paling enak. Kalau di Penang sih saya paling suka karena itu kita bisa ke mall, jalan-jalan, belanja, beli makanan enak di sana kayak nasi Padang, semuanya ada di sana. Oh, dan nasi Padang di mall. Di mall keren banget. Jadi bisa dibilang nanti kalau misalkan anak teman-teman di sini Kanifers pengen untuk berkunjung beli nasi Padang, biar tumben beli nasi Padang ya di Penang di Malaysia, boleh banget ya. Soalnya boleh diminum ini es kopinya nanti dingin, walaupun udah dingin. Kak Sonya keren kali, wah ini Facebook banyak sekali. Ini ada juga yang komen, Dika Smithy Z. Siap menjadi bagian dari generasi pemimpin masa depan? Daftar sekarang dan mulai perjalanan suksesmu bersama Kanify International Bali. Keren banget. Oke, lanjut Sonya. Tadi udah bahas segala macam tentang negara. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya kan. Tadi Sonya sudah bekerja dengan berbagai macam orang, dengan berbagai macam latar belakang. Rata-rata orang-orang dari mana saja yang Sonya temui di sana? Di sana ada orang dari India, ada Nepal, ada Filipina,
Indonesia banyak tentunya. Terus dari mana lagi ya? Chinese tuh orangnya tuh cantik mulus. Wow, nggak usah dibilang sih kalau gitu ya. Jadi aku tuh cowok-cowok yang pengen kerja buruan. Oke, jadi kalau misalkan kamu kerja di sana dengan ketemu dengan banyak orang gitu lah ya, jadi banyak banget orang Indonesia apalagi. Orang Indonesia itu sendiri apa sih, siapa saja dari mana saja yang kamu sudah temui di sana? Kan nggak mungkin dari Bali tok ya, pasti ada. Untuk yang dari Indonesia sih ada yang dari Jogja, Jawa, Banyuwangi. Teman sekebin saya itu ada dari Jogja sama dari Banyuwangi. Udah kayak saudara. Kita makan satu piring bisa bertiga kayak gitu. Udah kayak gitu ya. Padahal dapat makannya 4 kali sehari. Iya, keren banget. Di cabin itu kita beli makanan apa, kayak beli roti itu, satu roti itu bisa tak bagi-bagi kayak gitu. Jadi rasa persaudaraannya itu cuma karena memang lagi jauh sama keluarga gitu ya. Jadi rasa saling memilikinya itu ada. Ada nggak sih hal-hal yang kamu lakukan bersama teman-temanmu itu yang masih melekat sampai sekarang? Kita tuh kalau setiap keluar tuh nggak pernah pisah. Nggak pernah pisah, jadi gini terus. Terus jalan bareng ke Thailand, jalan bareng ke Penang, makan, jalan bareng. Satu nggak punya duit ya pakai duitku dulu kayak gitu lah. Gitu, saling pinjam duit. Ya. Oh ya keren, nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan di sana tuh mana mahasiswa juga atau ada yang memang sudah bekerja dan berangkat lagi ke pesiar atau memang semua mahasiswa? Itu ada yang umur 25 baru berangkat ke sana kayak gitu. Gitu. Ada mahasiswa juga ada yang masih mahasiswa. Udah ada yang berapa kontrak. Oh, udah gitu ya, sudah berapa kontrak berangkat lagi gitu. Iya. Kalau Sonya sendiri ada rencana untuk menambah kontrak ke sana? Of course ada ya, tapi sekarang lagi menunggu kontrak. Ya, masih menunggu schedule untuk terbang. Oke. Nah, di sana tuh kamu bisa jadi 2 shift ya, atau shift pagi ataupun shift malam gitu ya. Nah, di sela-sela waktu break time itu kamu ngapain sih biasanya? Kalau saya habis off duty itu pergi ke gym. Pergi ke gym. Oh, ada gymnya di sana. Jadi itu salah satu fasilitas yang disediakan. Gratis. Ya, gratis. Gratis juga gymnya. Wah, keren banget. Gratis. Terus karena motivasi untuk membuat badan bagus. Wah, keren banget. Jadi semua sudah disediakan lah. Iya. Oke. Selain nge-gym di sana kan tadi sempat juga Sonya bilang ada hiburan-hiburan gitu di sana ya. Nah, rata-rata hiburan yang ditampilkan tuh gimana sih? Apakah itu etnis suatu hiburan dari suatu negara atau bagaimana? Oh, itu enggak, itu di hiburannya itu ditonton cuma sama pasien. Itu berbayar hiburannya. Tapi untuk kru itu kalau ada jadwal, dikasih jadwal, ini kru boleh nonton, dikasih jadwal berapa orang yang bisa nonton di sana. Jadi untuk panggungnya sendiri itu seperti apa? Apa yang memang ada stage khususnya? Ada stage khususnya. Itu panggungnya untuk nontonnya kurang lebih 1000-an. Oh, 1000-an orang, jadi gede banget ya sebenarnya ya? Kayak stadion lah gitu ya? Iya. Jadi kapalmu itu bisa dibilang salah satu kapal yang lumayan gede lah ya di Asia. Kapal terbesar di Asia. Kapal terbesar di Asia bahkan tuh. Kapan lagi kalian bisa kerja di kapal terbesar di Asia dalam umur 21 tahun? Itu kurang keren banget. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Kak Sonya. Oke. Kalau di sana sendiri kan kalau ini kamu naik kapal, pernah nggak sih kalau kayak di film-film gitu ya kan kapal itu terombang-ambing itu pernah nggak sih ada pengalaman kayak gitu? Untuk di Asia sih pernah, tapi nggak terlalu kayak saya dengar-dengar ya. Kalau di Eropa itu keras ombang-ambingnya. Kalau di Asia itu mungkin pas jalannya mau ke Thailand aja kayak gitu. Karena cuaca yang nggak memungkinkan, mungkin hujan atau gimana, terus sedikit sih. Menurut saya nggak kerasa, tapi teman-teman saya ada yang mual-mual. Sampai berapa kali minta emergency. Oh gitu, sampai gitu ya? Iya. Itu kalau gimana sih cara ngatasinya? Kalau misalkan kayak gitu tuh, apakah ada suatu protokol khusus yang dilaksanakan atau gimana? Itu cuma dikasih emergency, pergi ke toilet, atau ada yang punya obat mual itu bisa diminum. Emergency itu maksudnya gimana? Dikasih break. Dikasih break, Iya. untuk sementara untuk Ya, dikasih cuma berapa menit pergi ke toilet doang, habis dari toilet langsung balik. Oh gitu, jadi harus siap siaga lah ya. Iya. Di kasino apalagi ya. Nah kalau di kasino sendiri kan kamu ketemu dengan banyak tamu nih. Ada nggak sih tamu-tamu yang menurut kamu tuh asik untuk diajak ngomong, itu ada nggak sih? Ada, itu kalau di kasino tuh tamunya itu tamu itu aja. Kayak member. Oke, member. Ya, dia member. Jadi karena kita udah sering setiap hari ketemu, hampir setiap hari kita ketemu,
Jadi kita sering ngobrol ini. Kadang-kadang tamunya itu bilang ini dealernya nggak bagus karena dia kalah, makanya dia bilang nggak bagus. Oh, gitu. sakit hati. Iya. Sakit hati. Kalau dia menang, jangan diganti kayak gitu Oh, biasanya. gitu. Jangan Ya. dikasih break, jangan. Ya nggak ada bedanya sama pemain judol ya sebenarnya. Iya. Sebenarnya ya. Dia kalau misalkan break tuh, oh jadi itu tuh bisa diganti-ganti seperti Iya. itu. Dengan permintaan tamu. Itu kita kan kalau di kasino itu kan ada breaknya. Kita breaknya itu 20 menit sampai 30 menit. Itu tergantung, kalau misalnya di pas weekend itu breaknya cuma 20 menit doang, tapi 2 jam 3 jam udah dapat break lagi kayak gitu. Oh gitu. Tapi kalau weekday itu kita breaknya bisa 25 bisa 30, tergantung tabelnya buka, semua buka atau enggak gitu. Oke. Kalau misalkan di sana kayak tadi sempat Sonya bilang tuh kan ada yang sampai minta emergency, itu kan berarti sudah lumayan urgent lah ya. Nah, Iya. cara Sonya untuk menjaga kesehatan kan jauh nih dari orang tua, cara Sonya untuk menjaga kesehatan di tengah-tengah laut tuh gimana sih? Pada saat kerja tuh. Ya, terutama kita itu jaga pola makan, jangan terlalu sembarangan banget makan. Di sana kan kita kena AC terus ya, terus jangan terlalu minum es. Kalau saya kayak gitu, tapi kalau pengen minum es, minum. Oh, gitu. Tapi kalau lagi kondisi lagi kurang bagus, nggak minum es, minumnya air putih doang. Oh, gitu. Tapi di sana disediakan kayak kantin gitu kan? Ya, kita ada crew bar namanya. Oh, ada crew Kalau bar. misalnya naik day shift itu habis kerja capek, kita ke crew bar. Oh gitu, bisa gitu ya, Iya. kayak kantin gitu sistemnya ya. Oke, soalnya tadi kan sudah bilang udah sempat ketemu dengan orang berbagai negara gitu kan. Terus cara kamu adaptasi dengan orang-orang yang kamu temui dengan di berbagai negara itu gimana? Kan banyak nih yang kerja nggak cuma dari Indonesia aja, tadi kamu bilang ada dari Malaysia, Singapura. Terus cara kamu untuk adaptasi itu gimana? Kita pertama lihat orangnya. Kalau orangnya itu nggak bisa diajak ngobrol, ya kita diam aja. Kalau orangnya asik, kita bisa lebih asik ke dia gitu. Caranya adaptasi itu kita berkomunikasi dengan dia, tapi kita misalnya nggak tahu nih kita mau ngomong apa, tapi kita dengan body language kita, dia ngerti apa yang kita maksud kayak gitu. Kita jadi bisa dia tahu apa yang kita maksud. Misalnya kita kayak gitu lama diam, terus kita ngasih tahu dengan cara yang berbeda, jadi dia ini maksudmu kayak gitu lah. Jadi mengerti lah ya dengan body language sendiri gitu kan. Nah contoh tadi kamu bilang lihat orangnya asik atau tidak. Nah contoh cara kamu melihat orang ini asik atau enggak itu gimana? Pertama saya kan dia ngajak ngobrol nih, terus ngajak ngobrol, kalau kita jawab dia nyambung, nanya lagi, terus disering ajak bercanda kayak gitu. Jadi cepat akrab. Kalau misalnya dia cuma nanya jawab kayak gitu doang, nggak ada basa-basi, itu ada orangnya kayak nggak mau bertanya atau nggak mau bercanda, itu ada yang kayak Oh ada yang kayak gitu juga. ya, kayak misalnya bentak-bentak juga ada. Oh, ada Cuma gitu. dia nadanya mungkin karena nadanya dia ya. Iya kan setiap negara tuh beda, intonasinya Iya. beda gitu kan ya. Nah tadi kamu bilang sudah ketemu dengan banyak orang juga ya kan. Nah, ada nggak sih kamu punya bestie dari luar negeri? Kalau dari luar negeri sih Belum ada, tapi punya teman kan dari luar teman negeri? ada, itu banyak, supervisor juga banyak yang tak ajak sering bercanda. Oh supervisor bahkan ya suka Iya. bercanda ya, bagus deh kalau kamu punya supervisor kayak gitu. Nah tadi kamu bilang orangnya asik dan tidak. Nah karakteristik orang-orang dari berbagai negara tuh yang kamu temui itu seperti apa sih karakteristiknya biasanya? Kayak gimana ya? Apakah dia orangnya pemarah kah atau bagaimana karakteristiknya? Tapi kebanyakan sih yang suka bercanda. Kebanyakan suka bercanda. Iya, suka bercanda menurut saya. Jadi chill lah ya orangnya Iya. ya kalau di sana. Nah kalau dari masing-masing negara kan tadi kamu bilang sudah ketemu, sudah turun bahkan di berbagai negara ya, sudah otomatis sudah ketemu dengan banyak orang. Gitu kan. Nah, satu hal yang mengingatkan kamu atau karakteristik tertentu dari seorang dari negara itu tuh apa sih? Contohnya dari masing-masing negara yang sudah kamu temui. Kalau orang Singapura ya paling agak sedikit strict, karena kalau orang Singapura itu komennya itu nggak langsung di table kalau kita salah atau gimana, nggak langsung di table atau di manajernya kita, dia langsung pakai akun, pakai email, Terus langsung ke kamu. Oh, Jadi langsung ke kamu. kalau sampai disebutin nama ya udah. oh gitu, jadi agak lumayan mengadaptasi Iya, ya. kalau Singapura terus kayak gitu. Tapi kalau yang dari lain-lain tuh masih dia masih bisa selesaiin masalahnya langsung di
dekat. Kalau dari orang Thailand pernah nggak ketemu dengan orang Thailand? Kalau tamu dari Thailand jarang, Jarang ya. Lebih jarang banyak- main kasino. Oh, jarang main kasino. Iya. Ya, lebih banyak tuh kalau di kasino Singapura. Singapura. Iya. Malaysia ada. Malaysia ada sedikit, banyakan Singapura. Oh, Singapura. Dan untuk teman-temanmu sendiri yang biasa kamu lihat di sana tuh dari mana rata-rata? Dari negara luarnya? Rata-ratanya. Rata-rata Chinese, Chinese. banyak. Habis itu Filipina juga kan. Itu juga banyak. Karena itu udah maksudnya karakteristik orang-orang itu seperti apa? Kalau Kan beda orang, beda negara beda orangnya. ya, gitu. tapi kalau kebanyakan dari Filipina itu dia baiknya kelihatan baik di kita. Tapi yang lainnya ya Kayak ya, beneran ya, gitu lah. Oh ya biasa lah. Biasa Persaingan. lah. Ya, Ya. persaingan. Nah kalau tadi kamu bilang tamu-tamunya itu di kasino itu rata-rata dari Singapura. Rata-rata kalau tamu-tamu di kasino itu dia dari mana aja sih selain dari Singapura? Indonesia juga ada. Oh ada juga dari Indonesia, Ya. wah Crazy Rich itu. Itu kalau di Indonesia itu kadang dia mainnya main di Genting namanya. Genting. Itu juga ada salon kayak itu private. Itu mainnya bednya tuh lumayan Oh. sampai $130. Dolar. Ya. Oh my god. Waktu ini sempat berapa ini ya buka berapa ruangan buka 4 atau berapa orang Indonesia semua. Orang Indonesia semua yang main di sana. Terus Iya. kamu pernah nggak untuk menghandle orang Indonesia itu sendiri? Kalau untuk saya kan baru sampai di common room doang di bawah. Terus pernah sih ada orang Indonesia yang Nah, terus gimana kamu menghadapi dia kan? Oh, kamu terus orang dia- Indonesia ya? iya dia nanya kamu orang mana gitu. Saya orang Indonesia. Oh jangan bilang-bilang ya kayak Oh, gitu, gitu. Oh, ya. emang itu ya suatu. Sambil bercanda dia jangan bilang-bilang ya. Iya, berarti emang di sana tuh kelasnya emang ke bisnis lah ya. Ya. Oke, lanjut. Oke, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Karena di sini saya akan memberikan hadiah 50.000 tunai buat 2 orang penjawab dari 2 pertanyaan saya. Oke, siapkan, duduk, siapkan jari-jari Anda untuk mengetik sekarang ya. Tadi Kak Sonya sudah bilang dia sudah pergi ke berbagai negara. Ya, di antaranya ada beberapa negara, 3 negara. Sebutkan 3 negara yang dikunjungi oleh Kak Sonya. Boleh, silakan langsung aja diketik. Oh, udah mulai banyak nih yang ngetik ya. Wow. Udah mulai banyak ya. Oke. Pertanyaan nomor 2. Untuk pertanyaan pertama silakan langsung diketik aja. Pertanyaan nomor 2. Sebutkan dan juga mungkin jelaskan gimana tadi cara Kak Sonya untuk beradaptasi selama berada di kapal pesiar. Tuh ya, boleh. Buat yang nonton live dari awal pasti tahu ya, buat yang suka skip ya pupus sudah harapan kalian ya. Untuk mendapatkan 50.000 tunai cash ya dari Kanifa Internasional. Boleh jawab aja, tim belakang layar mohon dilihat-lihat dan juga diperhatikan orang-orangnya. Agar nanti bisa saya kasih cash 50.000 ya. Kemungkinan ini dari Kak Sonya hadiahnya dari kapal pesiar gitu ya. Oke, pertanyaan saya akan ulangi dari pertanyaan pertama dan juga pertanyaan kedua ya. Pertanyaan pertama tadi Kak Sonya sudah bilang beliau sudah pergi ke berbagai negara. Sebutkan negara-negara mana saja yang sudah didatangi atau sudah dikunjungi oleh Kak Sonya ketika ini. Oke, silakan disebutkan di kolom komentar. Sudah mulai banyak ada yang berjawab ya. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana cara Kak Sonya untuk menghandle atau beradaptasi selama berada di kapal pesiar? Oke, silakan jawab 2 pertanyaan itu. Untuk 2 orang yang beruntung atau untuk 2 orang yang tercepat akan mendapatkan uang tunai sebesar Rp50.000 masing-masing. Oke, jadi silakan cepat-cepatan. Buat yang nonton dari awal pasti tahu lah ya. Cepat. Nanti akan dilihat oleh tim belakang layar kami ya. Sambil kita juga baca-baca di sini. Apakah sudah ada yang menjawab? Hey amigos, I love you more. Oke, silakan dijawab aja langsung di sana. Ketik langsung dikomenin aja. Buat yang tercepat akan mendapatkan uang 50.000 tunai. Tunggu apa lagi guys? Oke. Buruan, gercep kalau kata Kak Sonya ya, gercep karena Tuhan suka orang-orang gercep ya. Oke, ada lagi? Sudah komen? Di refresh saja Pak. Oke. Wah, sudah ada yang komen ternyata. Mempunyai niat Kak, ya makasih. Bener sih, nggak salah sih, bener sih.
gym dan jalan-jalan. Wow. The best hospitality campus, Kanifa kampus terbaik yang bisa kuliah sambil kerja dan yang pasti bisa training di luar negeri. Oke, keren banget. Betul. Oke, sambil nunggu yang jawab-jawab, silakan nanti tim belakang layar silakan dicatat. Kita masuk ke segmen berikutnya. Karena tadi sudah jawab pertanyaan ya, sudah adalah bayangan ya dari adik-adik SMA SMK ataupun kami first yang pengen berangkat ke luar negeri nanti sudah ada kiranya bayang-bayangan di mana sih nanti kerja di luar atau di pesiar itu seperti apa ya. Nah, jadi sekarang kita akan masuk ke main mitos atau fakta. Jadi nanti Sonya akan menjawab, saya akan berikan pertanyaan, Sonya akan menjawab. Tapi sebelum lanjut boleh diminum dulu ya karena ini kasihan nanti dia jadi panas ya. Cheers dulu. Cheers. Nah, itu. Oke, Sonya sendiri ini minum apa? Tahu nggak? Ini coffee latte. Coffee latte, betul banget. Jadi ini di Kanifa. Kalau ini adalah minuman, kurang tahu sih kalau saya minumannya apa. Boleh kita tanya ke expertnya saja? Sunrise, ya betul banget. Sunrise dengan ditemani coffee latte di sini. Oke, lanjut di sini langsung saja ke mainan mitos atau fakta. Di sini ada beberapa pertanyaan yang saya akan lemparkan ke Sonya. Ya, ada beberapa pertanyaan yang harus Sonya jawab. Ya, cepat dengan cepat. Ya, cepat dan jelas. Oke. Cepat dan jelas. Ya, cepat dan jelas. Singkat, padat, cepat, jelas. Pertanyaan nomor 1 atau pertanyaan pertama. Mitos atau fakta? Kru kapal pesiar selalu bisa berlibur dan jalan-jalan ke destinasi wisata. Fakta. Fakta. Kenapa fakta? Karena untuk di bagian kasino kita off duty, jadi bisa keluar. Tapi kalau yang lain itu kadang-kadang capek tidur. Karena capek ya, jadi tidur mendingan. Tapi kalau di kasino sendiri, kamu bisa ya jalan-jalan keluar Bisa, gitu ya. karena Kayak kasino tadi. tutup. Karena kasinonya tutup gitu ya. Oke, keren Jadi, banget. bisa keluar. Oke. Selama kamu ini kemarin tuh sama kamu sudah berlayar lah bisa dibilang tuh udah berapa kali sih kamu ngeport? Ingat nggak berapa kali kamu ngeport? Banyak banget. Seminggu itu bisa setiap hari. Seminggu Kecuali setiap hari? beda-beda daerah ya. Kalau kecuali di pas weekend. Di pas weekend. Jadi udah banyak banget ya, Ya. tuh ngeportnya. Nah, di antara semua momen kamu ngeport itu selama beberapa bulan ini, negara mana sih yang menjadi favoritmu untuk ngeport? Malaysia. Tadi Penang tuh karena ada mallnya. Oke, keren banget. Kalau di dalam Asia tuh nggak ada ininya, pusat perbelanjaannya. Ada juga. Untuk kru itu dapat diskon juga. Oh, untuk lu dapat diskon. Wah, enak banget ya kalau. Tapi lebih mending milih keluar. Mending beli keluar. Nah, untuk satu kali ngeport itu tadi berapa lama? Sorry. Dari jam 11 sampai jam 6. Jam 11 sampai jam 6. Jadi selama itu tuh kamu bisa bebas lah ya untuk liburan. Iya. Ada opsi untuk diam di kapalnya juga. Ada. Kalau nggak mood lagi keluar ya udah tidur. Tuh, pernah kamu nggak mau untuk keluar? Pernah. Pasti pernah. Pasti pernah. Dan teman-temanmu kamu keluar tuh pasti beramai-ramai ya? Iya. Rame-rame itu. Ngajak-ngajak. Ini keluar yuk, jam berapa keluar kayak gitu. Oh gitu. Jadi kayak di rumah ya sebenarnya ya. Keluarnya jam berapa gitu kan. Nanti keluarnya kalau jam segini. misalnya keluar bangunin ya kayak gitu. Wow, Ada udah kayak di rumah ya, telepon ya gitu ya. Keren banget. Dan ini mainnya bukan dimain di gang lagi, bukan di depan, tapi udah beda negara ya. Iya. Jadi kalau misalkan kamu sekarang ngeport di Malaysia, terus besok bisa ngeport di negara lain. Singapura biasanya. Kalau misalkan ngeport di Thailand? Itu kalau di Thailand 2 minggu sekali. Oh, 2 minggu sekali Ya. kalau di Thailand. Penang 2 minggu sekali juga. Penang 2 minggu sekali. Singapura yang sering ya? Ya, Singapura karena kamunya dari sana. Oh, itu banyak kan dari sana, Ya. jadi ngeportnya lebih sering di sana gitu ya. Tapi kalau di Thailand sendiri ada nggak sih? Kamu pernah nggak sih beli merchandise di suatu negara yang kamu bawa? Bawa, tapi saya lupa mau ngasih. Sebenarnya pengen ngasih ke penonton, tapi saya lupa bawa. Mau ngasih ke penonton? Nggak apa-apa. Nanti kita bisa sampaikan Oke, nanti ya. ada 2 gantungan kunci dari Thailand. 2 gantungan kunci dari Thailand. Kapan lagi nanti kamu Ya. akan mendapatkan gantungan Nanti yang kunci? bisa jawab pertanyaan bisa datang ke kampus ngambil. Itu ada 2 gantungan kunci. Nah, mumpung Sonya masih ingat sekarang, silakan Sonya berikan 2 pertanyaan untuk 2 orang beruntung. Silakan standby HP-nya. Langsung Sonya. Apa aja fasilitas yang saya dapatkan di kapal pesiar? Apa saja fasilitas yang didapatkan oleh Sonya di kapal Sebutkan pesiar? 3 aja deh. 3 karena aja. banyak soalnya fasilitasnya. Karena saking banyaknya ya, sebutkan 3 aja fasilitas yang ada di kapal pesiar.
yang didapatkan oleh Sonya. Nanti yang beruntung akan mendapatkan gantungan Gantungan kunci kunci dari Thailand. Kan nggak usah ke Thailand, dibawain ke sini, gitu ya. Itu untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, Sonya. Apa ya? Bingung. Bisa dibantu untuk buat pertanyaan. Dibantu buat pertanyaan. Oke. Dan karena ini gantungan kuncinya dari Thailand ya, gantungan kunci. Ini kita pakai hal-hal yang umum aja. Ya. Hal yang umum aja. Sebutkan 3 destinasi wisata yang ada di Thailand. Boleh sebutkan boleh. 3 aja. Boleh. Karena kan kamu sudah pasti tahu ya. Sudah pasti tahu. Boleh bisik-bisik dulu? Apa itu? Boleh ya. Sekali lagi pertanyaan yang pertama Sonya. Minimal 3 fasilitas yang saya dapatkan di kapal pesiar. 3 fasilitas yang didapatkan oleh Sonya di kapal pesiar. Kemudian pertanyaan kedua, sebutkan 3 destinasi wisata yang ada di Thailand. Bisa searching di Google. Bisa searching di Google ya. Ini disuruh nyontek, ini bukan contoh yang bagus ya. Oke. Lanjut Sonya, kita ke pertanyaan mitos atau fakta berikutnya ya. Mitos atau fakta? Semua kru kapal pesiar mempunyai akses ke fasilitas kapal. Fakta. Fakta. Kenapa fakta? Boleh dijelaskan karena tadi kayaknya agak banyak yang dipikirin. Kenapa Ya, fakta? Fakta itu, tapi mana ya? Coba ulang sekali lagi. Mitos atau fakta? Semua kru kapal pesiar mempunyai akses ke fasilitas yang ada di kapal. Untuk fasilitasnya apa nih? Seperti restoran? Ya, fasilitas apapun yang bisa dipakai. Benar atau enggak? Fakta. Fakta. Silakan jelaskan. Untuk restoran itu ada yang buka untuk kru. Oh, ada khusus untuk Ya, kru ya? untuk kru meal. Itu jadi bisa kita Bisa. booking untuk makan enak. Untuk makan enak. Ya. Dan itu disediakan langsung oleh kapalnya Iya, ya. kita kayak mau hotpotan kayak gitu. Saya juga. Oh, bisa hotpotan. Gratis itu. Bayar. Oh, bayar. Pakai kru card. Oh, gitu, pakai kru. Oh, ada kru card khususnya Iya, berarti ya. iya. Jadi nanti buat kalian yang pengen ke pesiar nanti akan dapat kru card khususnya. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Kru kapal pesiar, mitos atau fakta? Kru kapal pesiar selalu bekerja di laut yang tenang. Mitos. Mitos banget. Mitos. Silakan dijelaskan gimana Itu nih? ya tergantung layarnya di mana ya. Kalau misalnya kapal sebelah satu company juga itu layarnya di Dubai, itu goncangannya sangat lumayan. Sampai penyesuaiannya kata teman-temannya, saya udah pernah kerja di sana, itu goncangannya itu penyesuaiannya hampir 1 bulan. Sampai dia kurus-kurus pulang gitu. Karena kalau makan keluar gitu. Jadi nggak bagus. Jadi memang tergantung berlayarnya di mana Ya. gitu. Nah, untungnya Sonya ini dapat yang laut yang lumayan tenang ya. Jadi nggak terlalu goncang-goncang lah ya. Kayak tadi tuh ada teman-temannya yang sudah dapat emergency, tapi Sonya pernah Enggak. dapat emergency? Belum pernah ya, karena belum pernah. Emergensinya cuma pengen ke toilet doang. Pengen ke toilet, itu Ya. emergency udah nggak bisa ditahan lagi ya. Iya. Oke. Udah tak tahan-tahan, nunggu break jam berapa break ya sampai kayak gitu. Terus ya ujung-ujungnya minta emergency udah nggak tahan. Nah, kalau emergency itu ada ini nggak sih? Ada batasnya berapa kali minta emergency itu ada nggak? Emergency itu enggak sih, nggak ada batasnya, tapi ada batas waktunya. Paling lama itu emergency 10 menit. 10 menit, oh ya pasti. Udah ada aturannya lah ya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mitos atau fakta? Kru kapal pesiar mendapatkan gaji yang sangat besar. Fakta, betul banget. Berapa? Boleh disebutin? Kalau saya ya 980 US dollar. Nah, kalau di rupiah itu sekitar berapa? 15-an. 15 juta satu bulannya. Dan itu belum termasuk tip ya. Itu beda lagi. Tapi jeleknya di kasino nggak bisa. Nggak usah nama tip, tapi kalau di servis tentunya bisa lah ya. Oke. Jadi ini tergantung memang di bagian mana ditempatkan. Ya, Tapi 15 juta itu juga udah bagus banget lah ya. Apalagi kalau misalkan kamu bandingkan dengan bekerja di Indonesia dengan beda dengan gaji itu lumayan banget lah ya. Apalagi baru first kontrak itu dia. First kontrak aja udah segitu, apalagi kontrak-kontrak berikutnya tentunya masih naik banget lah ya. Oke, terakhir Sonya, beberapa tips and trick kamu buat anak-anak atau mahasiswa Kanifa dan anak-anak SMA SMK yang pengen untuk berkuliah atau bekerja di kapal pesiar. Boleh? Tipsnya belajar bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris karena itu penting banget. Untuk pengalaman bisa dipelajari juga di sana. Oke, jadi untuk pengalaman sendiri bisa Bahasa Inggris dipelajari langsung. paling utama. Bahasa Inggris yang utama. Jadi buat kalian teman-teman yang pengen untuk belajar bahasa Inggris bisa di Kanifa karena nanti kita memang fokusnya di sini di bahasa Inggris ya. Gitu ya. Jadi basic banget untuk bahasa Inggris harus bisa dipelajari dimanapun kalian bekerja, apalagi di dunia hospitality. Betul banget gitu ya Sonya ya. Oke. Mungkin sekian dulu untuk live kali ini karena
Sonya juga terima kasih untuk tepuk tangannya buat Sonya. Ya, nggak terasa udah mau 1 jam ya. Sungguh live dengan insight yang luar biasa banget ya. Banyak banget pengetahuan baru yang kita dapatkan oleh Sonya. Banyak banget hal-hal yang sebelumnya tidak saya ketahui, tapi sekarang bisa diketahui di sini. Kayak tadi emergency, ngeportnya di mana gitu ya kan. Banyak banget. Terutama di bagian yang paling luar biasa adalah di bagian gaji tentunya. Karena itu yang memang banyak banget ngehook teman-teman ya. Apalagi kalau misalkan anak-anak SMA SMK itu yang pengen kuliah atau bekerja ke luar negeri, ke pesiar gitu. Nah, ngomong-ngomongin tentang kuliah ya atau pagi bekerja ke kapal pesiar. Nah, teman-teman anak-anak yang mungkin masih nonton SMA SMK ataupun anak-anak Kanivers yang punya kenalan atau punya adik kelas yang pengen berkuliah dan bekerja di dunia hospitality global di pesiar ataupun di magang ke luar negeri, silakan bisa coba langsung aja chat di Kaniva Internasional karena kita sudah membuka gelombang pendaftaran untuk tahun 2025. Jadi tentunya nanti buat teman-teman yang pengen daftar bisa banget daftar di Kaniva, masih terbuka dengan lebar. Tentunya nanti akan ada beberapa pilihan-pilihan yang bisa kalian tentukan ya di jurusannya. Kayak Sonya ini dia D2 atau F&B Division ya. Kita juga ada beberapa jurusan-jurusan D1 dan juga jurusan D2. Jadi bebas. Nanti kalian yang mau tanya-tanya lebih lanjut boleh DM aja langsung di IG-nya @kanivainternational.bali gitu. Jadi sudah dibuka. Oke? Ada lagi Sonya? Sudah ya? Sudah. Oke. Terakhir kata-kata penutup Sonya, quotes-nya untuk anak-anak di Kaniva Internasional. Pantang pulang sebelum terbang. Pantang pulang sebelum terbang. Tepuk tangan untuk Sonya.